Senang sekali saya hadir di sini melalui video ini. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tips bagi Anda bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk menjalankan bisnis ini dan bagaimana kita bisa menjadi karakter yang menyenangkan bagi orang lain. Oke Bapak Ibu, dalam 5 menit ke depan, saya akan membahas tips-tips, cara-cara dan trik-trik untuk membuat diri kita disukai oleh orang lain. Ya, dalam akhir video nanti Anda akan tahu caranya bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, yang membangun hubungan yang dekat dengan orang lain sehingga mereka percaya dengan Anda dan melihat Anda sebagai pribadi yang menyenangkan. Ya, di sini kita akan kita singkat yaitu ASNALI. A-nya adalah attention. Attention adalah perhatian Bapak Ibu. Untuk Anda menjadi suatu pribadi yang menyenangkan, Anda harus perhatian dengan orang lain. Ya, setiap Anda bertemu orang, Anda perhatikan dari diri dia apa yang kira-kira bisa Anda puji dari diri dia. Ya, berikan perhatian terhadap dia. Baik orang yang Anda kenal maupun yang Anda tidak kenal. Ya, contohnya Anda berkenalan dengan orang atau Anda sedang bermain ke rumah teman Anda, di sana Anda bisa puji dia mungkin dari bajunya, dari penampilannya. Misalnya Anda bisa puji, kamu sekarang kelihatan seger loh. Atau mungkin bajunya keren banget, beli di mana? Mungkin dia pakai jam tangan, Anda bisa juga puji, jamnya keren, beli di mana loh? Seperti itu Bapak Ibu, itu ada atensi. Kemudian apalagi jenis-jenis atensi, yang misalnya dia ulang tahun, ya kita berikan ucapan selamat melalui SMS, BBM, email, atau Facebook. Ya, mungkin selama ini belum ada yang mengucapkan ulang tahun bagi diri dia, ternyata kita salah satunya pertama kali mengucapkan ulang tahun. Dia akan menjadi senang dengan kita Bapak Ibu. Ya, atau begitu dia ulang tahun kita berikan hadiah, misalnya sekuntum mawar, ya bila itu wanita, ya tentunya itu akan membawa perubahan yang sangat besar. Ya, selama ini tidak ada perhatian seperti itu terhadap dia, ternyata hanya kita yang perhatian. Kemudian apalagi, misalnya kita sedang bermain ke rumah saudara kita atau ke rumah teman kita yang kebetulan mereka memiliki anak kecil. Ya, kita perhatikan anaknya, mungkin kita sapa anaknya, halo adik, udah umur berapa, sekolah di mana, ini om punya permen, kita kasih permen. Kita berikan perhatian anaknya, yang senang siapa Bapak Ibu? Ayah dan ibunya yang senang, ya, karena tujuan bisnis kita adalah untuk ayah dan ibunya. Ya, itulah bentuk-bentuk dari atensi atau perhatian. Ya, kemudian yang kedua apa? Smile. Ya, ASNALI. Yang kedua S yaitu smile. Jangan lupa tersenyum Bapak Ibu. Walaupun kita dalam antrian ATM, ya kita sudah berdiri lama, tapi kalau kita menyapa orang dengan senyum, orang tentu akan membalas kita dengan senyum. Ya, itu namanya teori 1 meter Bapak Ibu. Begitu kita dekat orang, cukup kita senyum, orang pasti 99% akan membalas senyum Anda. Ya, kalau dia tidak membalas senyum Anda, mungkin memang keadaannya sedang tidak memungkinkan atau moodnya sedang jelek. Ya, tapi dipastikan 99% orang yang Anda ajak senyum pasti akan membalas dengan senyum. Ya, dengan senyum akan membuat diri Anda merasa bahagia, mood Anda merasa bagus, ya, wajah Anda kelihatan friendly. Ya, coba Anda bertemu orang teman Anda datang ke rumah Anda tapi wajahnya cemberut, suntuk, kira-kira bagaimana Anda bisa melihatnya? Ya, mungkin dari jauh Anda sudah menebak, wah, jangan-jangan dia punya masalah, jangan-jangan dia mau ngutang. Ya, seperti itu kalau bila wajahnya terlihat cemberut, ya, atau bete. Tapi dari jauh kalau seandainya wajahnya sudah berseri-seri, sudah dengan senyum, ya, senyum dengan lebar, otomatis akan membawa perubahan pada diri kita, pada wajah kita terlihat lebih friendly, ya, lebih ramah. Ya, tentunya orang akan senang dekat dengan orang-orang yang friendly dan ramah Bapak Ibu. Ya, itu S-nya, smile. A, S, N. N-nya adalah name. Ya, selalu sebut orang dengan nama yang benar Bapak Ibu. Ya, jangan panggil orang dengan nama-nama yang dia tidak suka. Ya, contohnya mungkin dia punya nama waktu kecilnya, dia punya nama panggilan misalnya si botak. Begitu kita udah besar, ya kita udah dewasa, begitu bertemu kita panggil botak, botak. Ya, belum tentu dia suka dengan panggilan itu Bapak Ibu. Ya, jadi panggilah dengan nama yang benar. Ya, mungkin dia seorang haji atau hajah, mungkin kita sebut dengan itu mereka lebih suka. Misalnya, halo Pak Haji, apa kabar? Halo Bu Hajah, apa kabar nih? Kok kelihatan segar hari ini? Seperti itu Bapak Ibu ya.
Bayangkan Bapak Ibu, di undangan-undangan pernikahan saja selalu ditulis, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Sedemikian pentingnya nama Bapak Ibu. Ada satu huruf saja salah kita menulis, kemungkinan undangan kita tidak datang. Ya, jadi apalagi di bisnis ini, ya di bisnis network marketing, aset kita adalah manusia. Kita membangun manusia, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu bagaimana ilmu untuk mendekatkan diri kita dengan sesama teman kita, ya, dengan teman-teman kita. Bagaimana ilmunya? Itu adalah nama, ya, name. Kemudian A berikutnya, appreciation, ya, apresiasi, penghargaan. Semua orang senang dihargai Bapak Ibu. Ya, bentuk-bentuk penghargaan banyak sekali. Ya, misalnya kita jangan membeda-bedakan antara mereka yang secara status sosialnya di bawah kita dan status sosialnya di atas kita. Ya, misalnya orang yang status sosial di atas kita, begitu mereka datang, kita sambut dengan ramah sekali, kita persilakan duduk, kemudian kita kasih minum dengan cangkir yang bagus. Ya, kesannya kita benar-benar menghormati mereka. Sedangkan ada lagi misalnya teman kita yang secara status sosialnya di bawah kita, dia datang aja kita nggak sambut, ya, dia minum aja karena kita kasih gelas plastik. Itu pembedaan seperti itulah yang menjauhkan kita dari pribadi yang menyenangkan. Ya, coba kalau teman kita yang secara status sosialnya jauh di bawah kita, kemudian begitu mereka datang kita sambut dengan baik, kemudian kita persilahkan duduk di ruang tamu kita berikan cangkir yang bagus dengan cara penyajian yang bagus, seperti kita menyajikan dengan teman-teman kita yang status sosialnya di atas kita. Apa perasaan mereka, Bapak Ibu? Mereka merasa dihormati, dihargai. Ya, itulah bentuk apresiasinya, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Misalnya Anda yang sudah bergabung dalam bisnis ini, Anda melihat ada downline Anda, ya, atau mitra Anda berprestasi, mungkin Anda bisa memberikan hadiah kepada mereka. Ya, terserah hadiahnya, tergantung kemampuan Anda. Sebenarnya mereka tidak melihat nilai dari hadiahnya. Yang mereka lihat adalah apresiasi Anda. Ya. Kemudian apa lagi? L-nya Bapak Ibu, asnali. L, listen. Jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan selalu memotong omongan Bapak Ibu. Setiap kita lagi presentasi ke hadapan teman kita atau ke hadapan prospek kita, jangan pernah berdebat dan jangan pernah memotong omongannya Bapak Ibu. Jadilah pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik, kita dapat mengontrol pembicaraan. Kita bisa melihat apa semua yang dia omongkan, ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar moodnya di mana, permasalahan dia apa. Sebenarnya dengan menjadi pendengar yang baik, kitalah yang sedang mengontrol arah pembicaraan. Ya, jangan sebentar-sebentar kita yang memotong omongan, kita yang mau menang sendiri omongannya. Cukup kita dengarkan saja, nanti selanjutnya baru kita yang akan bercerita sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, itu adalah listen. I yang terakhir, ada interest. Ya, tunjukkan rasa ketertarikan kita terhadap apapun tentang dia, tentang prospek kita, tentang downline kita, tentang teman kita. Ya, berikan rasa ketertarikan kita tentang topik yang diomongkan, ya, topik yang sedang dibicarakan, tentang hobinya, tentang pekerjaannya, apapun. Tunjukkan rasa ketertarikan kita. Ya, contohnya misalnya teman kita berbicara tentang bola. Ya, mungkin kita tidak terlalu suka bola, tapi begitu dia berbicara tentang topik bola, tunjukkan bahwa kita tertarik dengan topik omongan tersebut. Ya, tunjukkan antusias kita dengan kita terlihat tertarik dengan omongan itu. Itu akan membuat dia merasa senang dengan kita. Ya, jangan dia sedang ngomong bola, kita ngomong bulu tangkis. Ya, nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah bagaimana memenangkan hati dia, bagaimana supaya dia tertarik dengan kita, dia menganggap kita adalah pribadi yang menyenangkan, sehingga apapun nantinya kita tawarkan ke mereka akan lebih mudah mereka menerimanya. Ya, itulah tadi tips singkat dari saya. Ya, asnali, attention, smile, name, appreciation, listen, interest. Asnali. Ya, gampang diingatnya Bapak Ibu, asnali. Ya. Dengan melakukan kebiasaan asnali ini, saya pastikan Anda akan menjadi pribadi yang menyenangkan, ya, pribadi yang ramah. Tentunya akan banyak disukai oleh semua orang. Terutama di bisnis ini kita butuh namanya pribadi yang menyenangkan, sehingga orang lebih gampang percaya dengan kita.
Ya, Bu. Untuk menutup video ini, saya ada satu cerita. Cerita ini adalah suatu pengusaha yang sukses, ya, bertemu dengan seorang marketing. Dia ingin memasarkan suatu produk ke seorang pengusaha yang sukses ini. Kemudian begitu dia hadir ke kantornya, bertemulah dengan sekretarisnya. Sekretarisnya bilang, "Bapak besok datang jam 11 siang. Bapak hanya punya waktu 5 menit untuk ketemu bos." Seperti itu disampaikan oleh sekretarisnya kepada si marketing. Kemudian besoknya si marketing itu datang. Dia bingung, apa yang mesti dia sampaikan kalau dia hanya punya waktu 5 menit. Sedangkan bahan yang ingin dia omongkan tentang produk dia itu banyak, paling nggak 1 jam dia butuh waktu untuk menjelaskan program, menjelaskan apapun yang dia ingin tawarkan. Ya. Kemudian dia menyanggupi 5 menit. Waktu yang dijanjikan tiba, akhirnya dia bertemu dengan seorang pengusaha besar ini. Mereka duduk berhadapan-hadapan. Si pengusaha besar ini langsung bilang, "Oke, anak muda silahkan. Apa yang mau kamu sampaikan, kamu hanya punya waktu 5 menit." Tapi anak muda ini dengan ilmu asnawi, dia mulai menjalankan ilmu asnawi, Bapak Ibu. Ya, pertama dia perhatikan dulu seluruh ruangan yang ada di dalam ruangan itu. Di situ ada piala-piala, ada penghargaan-penghargaan punya si pengusaha sukses ini. Kemudian dia berikan atensi. "Wah, Bapak dapat piala apa ini? Oh, bagus sekali. Oh, ini sertifikat apa, Pak? Luar biasa, banyak sekali ya Bapak sertifikatnya." Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Si pengusaha ini dengan antusias bercerita tentang sertifikat dia, tentang piala-piala yang dia dapatkan. Dia bercerita, "Oh, saat ini saya waktu itu menang pertandingan golf. Ini adalah sertifikat saya memperoleh ISO untuk perusahaan saya." Wah, segala macam dia bercerita. Ya. Kemudian si anak muda tadi, seorang marketing ini, dia hanya menjadi pendengar yang baik, dia hanya mendengar, listen aja, dengan senyum aja, dan dia selalu memberikan ketertarikannya. Setiap si pengusaha ini bercerita, dia selalu manggut-manggut. Wah, dia memberikan rasa tertariknya. Ya, sampai semua ditanyakan. Ya, akhirnya tidak berasa, Bapak Ibu, sudah 1 jam berjalan. Ya, dengan Bapak si pengusaha ini asik bercerita, ternyata waktu sudah berjalan 1 jam. Akhirnya si pengusaha ini baru kaget. "Loh, wah sorry nih saya lama-lama. Tadi kamu sini maksudnya apa? Mau nawarin apa?" Kemudian si marketing ini mengajukan, "Ini Pak, saya punya proposal untuk produk ini segala macam." Karena si pengusaha ini sudah merasa senang dengan si marketing ini, dia langsung bilang, "Oke, nanti tinggalkan aja di sini, nanti saya akan suruh tim saya untuk memeriksanya. Nanti kalau emang cocok, emang deal, saya akan hubungi Anda." Ya, kira-kira seperti itu ceritanya, Bapak Ibu. Apa yang cerita ini? Tadinya si anak muda ini, seorang marketing jago ini ya, hanya memiliki waktu 5 menit untuk menghadap seorang pengusaha sukses. Tapi berbekal dengan asnali, dia bisa memperoleh 1 jam waktunya. Ya, akhirnya kesepakatan terjadi dan di bulan berikutnya dia dikontak oleh si pengusaha tadi dan terjadilah kerjasama yang besar sampai saat ini. Ya, itulah kesaktian dari asnali tadi, Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam